Bergerak berjamaah tolak pemberian Masjidil Aqsa. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Al-Aqsa hakuna, Al-Aqsa hakuna, Al-Aqsa hakuna. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kadari masing-masing ya Bapak, semoga selalu diberi kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati rekan saya Ustaz dan Ibu Ustazah, meskipun ustaznya hari ini tidak ada yang hadir, semoga yang pada hadir hari ini dalam keadaan sehat. Yang kami hormati juga ibu-ibu warisati, Bapak Ibu, selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu, saya meminta waktunya sedikit, mungkin kurang lebih 10 atau 15 menit Ibu, sehubungan dengan adanya BSP. Sudah ada yang tahu BSP? Bukan SPP, BSP. BSP itu adalah singkatan Bulan Solidaritas Palestina. Mungkin dari tadi ibu-ibu ya sudah mengirsani bahwa para saudaranya memakai syiar ya, syiar Palestina. Yang sebelah adalah bendera Indonesia dan yang sebelahnya lagi adalah bendera Palestina. Ini adalah sebagai bentuk dukungan kita kepada Palestina supaya lekas mendapatkan kemerdekaannya. Untuk bulan solidaritas Palestina kali ini yang bertemakan yaitu bergerak berjamaah tolak pembagian Masjidil Aqsa. Karena di dalam hal ini PBB memberikan jalan yaitu bahwa supaya konflik ini cepat selesai, maka Masjidil Aqsa ini agar dibagi saja biar konfliknya cepat selesai. Tapi kita sebagai umat Muslim yang merasa memang kita punya hak dan punya rasa memiliki kepada Masjidil Aqsa ini, tentu saja kita menolak itu. Untuk itu slogan kali ini yaitu BSP bulan November yang diadakan 1 bulan penuh itu bertemakan bergerak berjamaah tolak pembagian Masjidil Aqsa. Yang ingin saya sampaikan tentang kondisi Palestina kali ini adalah bahwa Palestina yang ditempatnya yaitu di jalur Gaza itu yang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja kalau di Indonesia ini mungkin dalam hal politik itu, tapi kalau di Gaza adalah mereka sedang mengalami penjajahan. Dari sejak tanggal 7 Oktober bulan kemarin Ibu, 7 Oktober sampai tanggal 1 November kemarin bahwa Zionis Israel ini sudah menyerang wilayah Palestina dalam ini yaitu tepatnya jalur Gaza dengan cara dibombardir, dan akibatnya adalah banyak fasilitas-fasilitas pemerintah yang rusak, rumah-rumah hancur, banyak korban jiwa di situ Ibu, dan kurang lebih korbannya itu sudah banyak sekali yang sahih gitu. Dan dari akibat serangan ini adalah banyak sekali orang tua yang kehilangan anak-anaknya, suami yang kehilangan istrinya. Maaf Bu, saya
bicara tentang Palestina karena dari gambar-gambar yang kita bisa lihat di YouTube itu ya tuh, betapa menyedihkannya apa yang dialami oleh saudara kita yang ada di Palestina. Anak-anak menghafal Quran banyak yang gugur itu, sedangkan anak-anak menghafal Quran itu adalah yang menyebabkan pertolongan Allah itu datang. Namun sebelum saya lanjutkan, kita harus tahu dulu ya Bu, yang disebut Masjidil Aqsa itu apa Bu? Ada yang sudah tahu? Masjidil Aqsa. Ya, ada yang sudah tahu tapi ada yang belum. Jadi yang disebut Masjidil Aqsa itu adalah sebuah komplek Bu. Jadi bukan nama masjid bukan, tapi sebuah komplek yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali bangunan, di antaranya adalah masjid-masjid, sekolah, rumah sakit, yang layaknya sebuah komplek itu, komplek yang besar, tentu di situ semua fasilitas ada di situ. Dan yang antaranya yang paling besar yaitu ada 3 masjid. Yang pertama yaitu ada Masjid Marwani, ada Masjid Kiti, dan yang paling fenomenal adalah masjid yang kubahnya berwarna emas, itu yang disebut Masjid Batu atau Masjid Kubatu Safa atau Dome of the Rock. Itu yang biasanya buat icon itu kan ya. Ya itu adalah masjid yang kubahnya berwarna emas, itu disebut kubah batu. Itu yang terkenal di antara masjid-masjid kecil yang lainnya. Dan terus kemuliaan yang dimiliki oleh Masjidil Aqsa itu apa? Kenapa kita harus membela? Padahal kan kita ini jauh ya, kita juga tahu, nggak bisa bayangin gimana sih datang Masjidil Aqsa kan itu. Kenapa kita harus bela? Di antaranya adalah karena kita punya ikatan sejarah dan punya banyak kemuliaan di dalamnya. Yang pertama yaitu adalah tempat suci dari 3 agama. Yang satu tempat suci agama Islam, yang kedua adalah Yahudi, dan yang ketiga Nasrani. Nah, karena mereka 3 agama ini mereka kan mengklaim ya semua itu adalah milik saya. Itulah yang menyebabkan terjadinya konflik. Jadi satu tempat diakui oleh 3 orang, yang itu nggak bisa akur jadinya kan itu. Yang tadi pertama Pak Bu, tempat suci dari 3 agama, itu salah satu kemuliaan dari Masjidil Aqsa. Yang kedua yaitu negeri para nabi. Jadi banyak para nabi dan rasul yang lahir dan wafat di Palestina atau di Masjidil Aqsa ini. Di antaranya itu ada Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, dan masih banyak lagi. Kalau Ibu pengen ngerti secara keseluruhan bisa belajar, Ibu bisa dicari di YouTube. Terus kemuliaan yang lainnya yaitu adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Ini sudah diketahui belum Ibu? Selama ini itu kita tahunya bahwa kiblat kita ketika sholat itu ke Makkah yang ada di Masjidil Haram yang ada di Makkah. Ternyata sebelum itu di awal-awal Islam itu pernah kiblatnya umat Islam itu menghadap ke Masjidil Aqsa selama 17 bulan Bu. Ya, hal itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Jadi nanti di rumah Ibu bisa periksa ya kalau benar nih pengalihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ada di sini. Surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Dan kalau untuk berbicara tentang kemuliaan Masjidil Aqsa, ini mungkin sampai zuhur belum selesai ya Bu, banyak sekali. Ini saya hanya ambil 3 saja. Kalau ingin mengetahui silakan belajar sendiri Bu. Jadi ini hanya beberapa saja. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang kondisi Palestina saat ini.
kondisi Palestina saat ini seperti saya katakan tadi bahwa sedang tidak baik-baik saja, karena pertama itu 7 Oktober itu adalah Zionis Israel itu melakukan penyerangan yang akhirnya menyebabkan bahwa kerusakan terjadi di mana-mana. Bahkan semalam pun ya, kami di sini ada taklim riasah itu Ustaz Ibnu Qasim ya, beliau menyampaikan bahwa ditampilkan juga gambar-gambar kerusakan yang ada di sana, mengerikan sekali. Bahkan itu lebih besar daripada bom yang dijatuhkan ke Hiroshima pada tahun 1945. Hiroshima saja sudah dahsyat, itu ya Bu, akibat kerusakannya, apalagi ini lebih besar. Jadi hidup di Palestina itu seperti tidak memikirkan dunia sama sekali. Tidak ada jaminan itu, bahkan makanan yang mereka makan saat itu akan bisa sampai ke kerongkongan mereka. Karena bisa jadi saat mereka makan, Zionis Israel itu menjatuhkan bom ke mereka. Tidak ada jaminan saat mereka tidur esok akan bisa bangun masih ada di dunia. Karena bisa jadi saat mereka tidur Zionis Israel menjatuhkan bom sehingga bangun sudah berkumpul dengan para saudara. Sehingga para muslim Palestina itu saat mereka tidur, mereka menggunakan pakaian lengkap karena mereka tahu bahwa hidup mereka ini adalah tidak aman. Sehingga saat mereka tidur, apabila ada bom yang jatuh tepat di tempat mereka, mereka akan sahih dalam keadaan menutup aurat. Sehingga para muslimat ini di sana itu para muslimatnya, kalau kita tidur kan kadang-kadang saking panas malah pakaian ya kan? Di sana tidak ada istilah seperti siap-siaga. Mereka selalu siap untuk sahih. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Kita orang kecil ya, kadang untuk ekonomi kita saja pas-pasan. Tentu yang pertama bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka, yaitu dengan cara yang sudah biasa dilakukan di sholat berjamaah di masjid ini adalah membaca qunut nazilah itu. Dan selanjutnya itu tentu dengan apabila ada kemampuan, tentu kita bisa membantu dalam kemanusiaan. Jadi serupiah 2 rupiah yang kita sisihkan, yaitu insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk mereka. Dan mereka mengalami kelaparan, kehausan itu bukan hanya saat ada agresi militer ini saja, tapi itu sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Kadang-kadang mereka seperti hanya memakan roti kering. Jadi seandainya tidak makan itu tidak membuat mereka mati. Itu bukan hal yang penting bagi mereka. Yang selanjutnya hal yang bisa kita lakukan adalah, tentu ini tidak bisa kita lakukan sendiri ya, secara bersama-sama, yaitu melakukan aksi. Seperti saat ini saudara-saudara kita juga sedang melakukan aksi di Monas, aksi bela Palestina. Itu dengan cara bergerak berjamaah tolak pembagian Masjidil Aqsa. Nah, dengan apa yang saya sampaikan ini, saya harap bisa membentuk hati ibu bayi satu semua, bahwa kita harus bersyukur kita hidup di negeri yang aman. Ya kan, kita bisa bersantai-santai bersama keluarga. Di sana Bu, pernah saya membaca satu keluarga sedang makan. Dan selesai makan, ada bom jatuh. Bukankah itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa makanan yang kita makan tidak ada jaminan bisa masuk ke kerongkongan apalagi di kamar. Ya, kondisi seperti itu yang bisa sewaktu-waktu diterima oleh warga di Palestina. Dan untuk saat ini, Palestina ini sekarang sedang pemutusan aliran listrik, internet, air. Jadi di sana gelap tidak
diabaikan. Bahkan ada salah satu dari muslimahnya dari saya yang namanya Muhammad Hussein Gaza ya, mungkin di channel YouTube bisa ibu cari ya, mungkin pengen mengetahui tentang Gaza yang sebenarnya, tapi beliau adalah asli Indonesia tetapi tinggal di Gaza. Beberapa waktu lalu tidak bisa dihubungi Bu, jadi sempat keluarga di Indonesia khawatir, tapi alhamdulillah ada teman yang mengetahui bahwa Mas Muhammad Hussein ini ada baik-baik saja. Selanjutnya mungkin sudah cukup ya, ini sebentar lagi dulu sebagai penutup. Apakah keberatan Bu seandainya saya ini meminta sedikit rezeki yang diberikan Allah kepada ibu ini semua untuk diinfakkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, sekalian misalkan ibu tidak keberatan, mungkin nanti akan ada yang untuk berjalan menghadiri itu. Dan nanti Bu, hasil dari donasi panjenengan nanti kita akan salurkan melalui AWG, karena kebetulan misalnya adalah juga bendahara dari AWG wilayah Solo Raya. Jadi jangan khawatir nanti kalau jangan-jangan nggak sampai, bagaimana ini kan jauh, bagaimana sampai. Kita sudah terstruktur, ibarat anak tangga, sudah ada alurnya. Kiranya cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan baru sebagai bentuk dari kaljasa ilwahid Ibu. Jadi ibarat satu tubuh, misalkan ada anggota tubuh yang lain sakit, tentu semua akan merasakan. Kaki tertusuk duri, maka mata akan menangis. Lisan akan mata akan mengeluarkan air mata. Lisan akan menangis. Kan seperti itu ya. Jadi saya harap kita punya empati, bisa merasakan seandainya kita yang ada di sana rasanya itu seperti apa. Ya seperti itu.